Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sore hari ini kita akan belajar bagaimana menghitung pinjaman atau pembiayaan di bank syariah. Baik, untuk itu kita buka Microsoft Excel, merupakan bagian dari Microsoft Office. Nah, kita buka Microsoft Excel-nya. Baik, kita buka Microsoft Excel, bagaimana menghitung pinjaman atau pembiayaan pada bank syariah. Ya, misalnya kita melakukan pinjaman atau pembiayaan pembelian 1 unit mobil Avanza 2020 diangsur atau dicicil 4 tahun. Ini pembelian 1 unit mobil Avanza 2020 diangsur atau dicicil 4 tahun dengan metode bagi hasil untuk perbankan syariah. Nah, pada perbankan syariah ini biasanya termasuk pada jenis pembiayaan murabahah. Ini adalah pembiayaan murabahah atau sewa beli. Ya. Pembiayaan murabahah atau sewa beli. Baik, untuk pembiayaan murabahah ini ya, dimana sahibul mal ya membeli, dalam hal ini bank syariah membeli mobil Avanza 2020 ini seharga, membeli 1 unit mobil Avanza 2020 ini seharga Rp125 juta. Membeli satu sohiboma, ya dalam hal ini bank syariah membeli mobil Avanza 2050 1 unit seharga Rp1.125 juta. Kemudian sahibul mal ini, bank syariah ini menjual kembali. Nah, akarnya berarti menjual kembali. Menjual kembali ya mobil
Avanza 2020 ini, 1 unit mobil Avanza 2020 ini kepada mudorib dalam hal ini konsumen atau nasabah sebesar 200 juta rupiah, sebesar 200 juta rupiah. Ya, Sohibul-Amal Bank Syariah menjual kembali mobil Avanza 2020 ini kepada mudorib atau konsumen atau nasabah sebesar 200 juta rupiah, dicicil selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Maka pokoknya berapa? Maka harga pokok atau angsuran pokok angsuran pokok pembiayaannya, angsuran pokok pembiayaan untuk mobil Avanza ini, untuk mobil Avanza 2020 ini sebesar, kita hitung sebesar, kan tadi dijual kembali seharga 200 juta, dicicil selama 4 tahun. Jadi dalam 4 tahun itu kalau per bulan berapa? 48 bulan. Berarti 200 juta ini coba perhatikan sama dengan 200 juta dibagi ini 12 bulan kan per tahun, dikali 4 hasilnya adalah 4.166.667 rupiah per bulan. Jadi angsurnya adalah 4.166.667 rupiah, atau dibulatkan bisa saja menjadi 4.200.000 rupiah per bulan. Nah, sekarang ini tentang pembiayaan murabahah. Sekarang bagaimana dengan pembiayaan mudharabah? Ini pembiayaan murabahah. Ini pembiayaan murabahah. Atau sewa beli. Nah, sekarang pembiayaan bagi hasil atau
mudarabah. Nah, pembiayaan mudarabah ini lebih banyak dipergunakan untuk modal usaha, ya, untuk usaha-usaha yang produktif, ya. Misalnya sahibul amal, ini sahibul amal, ya, itu memberikan pembiayaan mudharabah, ya, untuk mudharabah untuk usaha penjualan bakso, ya, senilai LP, ya, senilai 20 juta rupiah. Nilai 20 juta rupiah. Nah, dari 20 juta rupiah ini, ya, Ibu Ma memberikan pembiayaan mudharabah untuk usaha penjualan bakso senilai 20 juta rupiah. Kemudian dicicil, ya, dicicil atau diangsur oleh mudharib yang menggunakan mudharib atau konsumen atau nasabah, ya, selama 4 tahun. Maka cicilan pokoknya adalah cicilan pokok atau angsuran sebesar, tinggal dihitung, berarti berapa? Sebesar 20 juta rupiah. Ini 20 juta rupiah, 20 juta rupiah dibagi, ya, tadi 12 kali 4 tahun, ya kan? Berarti berapa cicilannya? Sebesar Rp416.000 per bulan, atau misalnya bisa dibulatkan kalau ada persetujuan menjadi Rp420.000 per bulan. Nah, kemudian bagi hasilnya bagaimana? Bagi hasilnya misalnya dari keuntungan menjual bakso itu adalah Rp20.000 misalnya per bulan, per hari. Nah, dari Rp20.000 per hari ini, ya, terkena nisbah bagi hasil, ya. Kalau di bank konvensional bunga, nisbah bagi hasilnya adalah 40/60 misalnya begitu. Artinya apa di sini? 40 bagi hasil 40/60. Bagi hasilnya, bagi hasil adalah 40/60. Jadi 40% untuk sohibul mal, 60% untuk mudharib. Waduh, terlalu besar misalnya 30/70. Dipilihlah yang paling ringan, misalnya 30/70, ya. Berapa nanti keuntungannya, profit bagi hasilnya? Misalnya bagi keuntungan dari usaha bakso tersebut adalah Rp100.000
Rp20.000 tadi, Rp20.000 per hari. Ya. Kalau Rp20.000 per hari, berapa buat bank? Ya, buat Sohibul Bank, Sohibul dan Mudorib. Ya. Tadi untuk Sohibul berapa? 20.000 dikali, kita sepakat 30, nisbahnya 30 70, berarti 20.000 kali 30% ya. Ini 30%. Berapa? Berarti untuk Sohibul adalah Rp6.000 per hari. Sedangkan untuk Mudorib ya tinggal 20.000 tadi keuntungan per hari dikali 70%. Jadi berapa? 14.000 per hari. Ya. Nah, sekarang berapa pokok dan bagi hasilnya? Ya, ini 6.000 per hari kan? 6.000 per bulan berarti kali 25 aja, 25 hari kerja. Berarti berapa per bulan? 150.000. Berarti cicilan pokok dengan bagi hasilnya ditambah 150.000 ya, cicilan pokok dengan bagi hasilnya adalah Rp566.667 per bulan ya, atau misalnya 600 dibulatkan Rp600.000 per bulan ya, untuk pembiayaan sebesar Rp20 juta yang digunakan untuk usaha penjualan bakso bagi nasabah atau mudorib ya. Tuh. Ya, kemudian nanti menghitungnya bagaimana menghitung bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga dan seterusnya. Ini tinggal mudah saja. Ya, bulan ke-1 berapa? Pokoknya 20 juta ya dalam 4 tahun ya. 4 tahun 20 juta, berarti 20 juta dibagi 48 berarti 416.667. Nah itu ya, tinggal kalau bulan pertama 20 juta dikurangi 416.667 berapa bulan kedua, bulan ketiga sampai 4 tahun ya. Tentu untuk bagi hasilnya misalnya 150.000 per bulan. Tadi dari hitung misalnya keuntungan bersih yang diperoleh oleh penjual bakso tersebut adalah 20.000 per hari. Nah, di mana dari 20.000 per hari ini 30% untuk Sohibul 70% untuk Mudorib. Ya, kalau 20-30% dari 2.000 per hari, dari 20.000 per hari berarti Sohibul kebagian 6.000 per hari. Sedangkan Mudorib ya 20.000 kali 70%. Ya, berarti 14.000 per hari. Atau ini 14.000 per hari berapa? Mudorib kebagiannya ya 14.000 ini dikali 25, misalnya 25 hari kerja ya. Itu berarti 350.000. Demikian yang bisa disampaikan tentang pembiayaan murobah dan pembiayaan mudorobah yang biasa berlaku di bank syariah ya, baik bank syariah maupun bank perkreditan rakyat syariah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.